Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وعلى إخوانه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Para jemaah Masjid Rahmatan lil Alamin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para saudara dan saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita kepada Allah, alhamdulillah, di malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala singgah sejenak di salah satu taman dari taman-taman surga, yaitu majelis ilmu. Kemudian salawat dan salam semoga selalu dan senantiasa tercurahkan kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari, menciptakan bintang, bulan, langit, bumi, lautan, gunung-gunung, dan segala yang ada di semesta alam ini tak lain adalah agar kita mudah dalam beribadah kepada Allah. Karena diciptakannya kita para hadirin yang dimuliakan Allah, tujuan utamanya sebagaimana yang kita sangat mengetahuinya, yang itu Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah kepadaku. Yang dimaksud dengan beribadah kepadaku, kata para ulama, yaitu mengesahkan ibadah hanya untuk Allah. Akan tetapi ayyuhal mu'minun rahimakumullah, meskipun kita sudah sangat paham bahwa kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, bahkan ayat yang tadi kita sebutkan insyaallah sudah kita hafal di dalam kepala kita, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Akan tetapi meskipun demikian, banyak di antara kita yang lalai bahwasanya kita ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Lalai di dalam bahasa Arab disebut dengan ghaflah. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat yang pertama. Kata Allah Subhanahu wa taala, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun.
Sungguh telah dekat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu menghitung hisab manusia. Akan tetapi manusia masih senantiasa berada dalam kelalaian dan menentang Allah, membelakangi Allah, berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meskipun kita sudah tahu bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, akan tetapi kita masih dalam keadaan ghaflah, yaitu lalai. Orang-orangnya adalah ghafil. Di dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di ujung surat Al-A'raf 205, kata Allah, wala takum minal ghafilin, janganlah kalian menjadi orang-orang yang lalai. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan wala takum minan nasin. Allah tidak mengatakan demikian. Allah tidak mengatakan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lupa, karena Allah tidak melarang kita lupa. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita ghaflah. Allah tidak melarang kita nisyan, yaitu lupa. Allah melarang kita ghaflah. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan wala takum minal ghafilin, janganlah kalian termasuk, janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Ayyuhal mu'minun al-kiram, lantas apa bedanya antara nisyan dan ghaflah? Apa bedanya antara lupa dan lalai? Sebelum kita lebih jauh berbicara tentang lalai, lupa, kata para ulama, lupa artinya tarkun bi ikhtiyar. Lupa artinya tarkun bil ikhtiyar. Itu arti lupa. Sependek-pendeknya definisi lupa, seringkas-ringkasnya definisi lupa, yaitu tarkun bil ikhtiyar, meninggalkan sesuatu yang bukan dikarenakan keinginannya. Seseorang lupa misalnya mengambil kunci yang masih melekat di kontak motornya. Dia lupa. Dia lakukan itu, dia tinggalkan itu, apakah karena keinginannya? Bukan karena keinginannya. Itulah lupa. Seseorang lupa misalnya punya janji dengan orang. Dia janji bertemu pukul 10 pagi, ternyata dia benar-benar tidak ingat sama sekali karena kesibukannya. Apakah itu karena kehendaknya, karena keinginannya? Kita katakan tidak, karena sebagaimana pengertian lupa tadi, nisyan, dan kita ini disebut dengan insun, insiyun, atau insanun. Kata para ulama, di antara sebab kenapa kita ini dinamakan insanun, insan, di kasratin nisyan, karena kita sering lupa. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melarang kita lupa. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza an ummati, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan apa yang dilakukan oleh umatku, di antaranya adalah anin nisyan, apabila dilakukan sebuah larangan atau sebuah hal dikarenakan lupa. Jadi lupa
tarkun bil ikhtiyar, meninggalkan sesuatu yang tidak dia inginkan, tanpa keinginan dia, tanpa ada rasa ingin meninggalkan itu. Sedangkan ghaflah adalah tarkun bi ikhtiyar, buang laknya, tarkun bi ikhtiyar, meninggalkan sesuatu disebabkan keinginan dia. Kenapa seseorang tidak baca Al-Quran? Karena keinginan dia. Karena tiap hari gitu. Kenapa seseorang tidak salat duha? Itu karena keinginan dia. Bukan karena dia tidak ingin. Dia tidak ingin meninggalkan, bukan itu. Karena dia malas. Dia tinggalkan ibadah, dia tinggalkan ketaatan, sebabnya bikhtiyar, karena keinginan dia. Yang ketiga ini yang bagus. Yang ketiga adalah zikr. Zikr adalah salamatul insan minan nisyani wal ghaflah. Bahasa kitanya ingat. Zikir itu bahasa kitanya ingat. Ingat itu adalah ketika seseorang selamat dari lupa dan lalai, itu ingat namanya. Zikir. Ini yang bagus. Yang paling parah adalah ghaflah. Karena ghaflah menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka. Penyebab utama kenapa penghuni neraka masuk neraka tidak lain karena ghaflah, karena meninggalkan kebaikan disebabkan keinginannya. Maka para hadirin, kita perlu tahu tentang lalai. Bagaimana caranya agar kita mengetahui seseorang itu lalai? Setidaknya ada 3 cara. Jika kita ingin mengetahui apakah seseorang itu lalai atau tidak, setidaknya kita bisa melihat dari 3 hal. Yang pertama, para hadirin, bapak dan ibu rahimakumullah, yang pertama, sebab atau tanda seseorang itu lalai adalah at-takasul an ta'atillah, malas ketika melakukan ketaatan. Seseorang yang malas, enggan melakukan ketaatan, maka kita katakan dia positif lalai. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat An-Nisa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang munafik, yang dimaksud adalah nifaq asghar, munafik kecil, tetapi berbahaya, jangan kita remehkan. Walaupun dia nifaqun asghar, tetapi dia berbahaya. Sesungguhnya orang-orang munafik, dan juga termasuk sebenarnya munafik besar, termasuk di awal ayat ini juga termasuk munafik besar. Sesungguhnya orang-orang munafik, ciri utama mereka adalah
mereka menipu Allah, berusaha ingin menipu Allah, tetapi Allah balas tipu mereka itu. Allah tidak mungkin mulai menipu hambanya, tetapi Allah membalas tipu daya hambanya. Sehingga di antara sifat Allah tidak ada sifat menipu. Di antara nama Allah tidak ada sifat nama Al-Khadi'. Tidak ada nama Allah Al-Khadi', yaitu yang maha menipu. Tidak ada. Tidak ada. Tetapi benar Allah membalas tipuan mereka. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka menipu Allah, padahal merekalah yang ditipu oleh Allah. Yaitu Allah balas tipu daya itu. Karena mereka menipu, Allah tipu mereka. Ciri yang kedua itu adalah malas mereka. Wa idza qamu ila shalah, apabila mereka hendak berdiri menunaikan ibadah salat, qamu kusala, mereka berdiri dengan rasa malas, kusala. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, mereka sangat sedikit berzikir kepada Allah. Tidaklah mereka ingat Allah kecuali sedikit sekali. Maka di antara ciri-ciri orang yang lalai, dia malas zikir. Karena zikir merupakan ketaatan. Dia sudah hafal dengan zikir pagi dan sore, tetapi dia enggak zikir. Padahal seandainya kita sibuk, minimal kita zikir sore, amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nari wa 'adzabin fil qabr. Semalas-malasnya kita zikir sore, itu yang kita baca. Tapi ada orang yang lalai, bahkan mungkin banyak. Padahal kalau kita baca zikir yang tadi tidak sampai 1 menit. Jadi mengapa seseorang itu, atau apa tandanya dia lalai? Yang pertama tandanya adalah malas melakukan ketaatan. Yang kedua, jika kita ingin tahu apakah seseorang itu lalai atau tidak, bisa kita lihat pada poin yang kedua, al-istisgharu bil ma'asi atau minal ma'asi, menganggap remeh maksiat. Menganggap remeh maksiat. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, innal mu'min, sesungguhnya orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang yang beriman, yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal yakhafu an yaqa' alaih. Sesungguhnya orang yang beriman, ketika dia melakukan dosa, dia melihat, ketika dia melakukan dosa, dia melihat dosa-dosanya itu seakan-akan dia duduk di bawah gunung, di kaki gunung dia duduk. Kemudian dia khawatir gunung itu akan menimpanya, runtuh gunung itu. Dia khawatir. Seperti itu orang beriman melihat dosa-dosanya. Berbeda dengan orang fajir. Wa innal fajir, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wa innal fajira, adapun orang-orang yang fajir, yang rusak akhlaknya, yang jelek ibadahnya,
yang durhaka kepada Allah, yara dhunubahu ka'annahu dzubab, ka'annaha dzubab. Dia ketika melihat dosa-dosa dia, seakan-akan dia lihat dosa itu seperti lalat yang terbang di depannya. Kemudian dia usir, kemudian dia berdosa kembali. Itulah perbedaan antara orang yang beriman dengan orang fajir dalam melihat dosa. Maka apabila kita melihat seseorang meremehkan dosa, dia katakan kan ketek dosanya, dosa ketek kok. Dia remehkan dosa, maka berarti dia adalah orang yang lalai. Ditambah lagi para ulama kita mengatakan la tanzur ila sigharil ma'asi walakin unzur ila man 'asait. Kata ulama kita rahimahumullah, jangan engkau lihat kecil dosa yang engkau lakukan, tetapi ingatlah kepada siapa engkau berdosa. Kepada siapa kita berdosa ayuhal mu'minun? Meskipun itu kecil, kita berdosa kepada Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Meskipun kecil dosa itu, tapi kita sebenarnya sedang berbuat dosa kepada yang maha besar. Maka jangan kita remehkan dosa. Karena orang yang meremehkan dosa, berkemungkinan besar dia terus-menerus mengerjakannya. Sedangkan kata para ulama kita juga rahimahumullah, al-israru 'ala as-saghair kabair. Terus-menerus melakukan dosa merupakan dosa besar. Seseorang yang terus-menerus continue melakukan dosa kecil, maka lama-lama itu menjadi dosa besar. Dari tiga ini kita bisa melihat seseorang itu apakah lalai atau tidak. Karena sesuatu itu para hadirin bisa diketahui dengan tanda. Kenapa kita tahu Masjid Rahmatan lil Alamin di sini? Karena ada tandanya. Kenapa kita tahu rumah teman kita? Karena ada tandanya. Tanda itulah bahasa Arabnya adalah alamat, tanda-tanda yang sudah dijadikan oleh orang kita sebagai bahasa Indonesia, yang kita katakan alamat. Jadi lalai itu ada tandanya. Tandanya yang tiga tadi. Pertama, malas melakukan ketaatan. Kedua, meremehkan dosa. Yang ketiga, al-mujaharah bil ma'asi, terang-terangan berbuat dosa. Terang-terangan berbuat dosa, dia lalai itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin." Semua umatku itu dimaafkan dosa-dosanya apabila dia bertaubat, kecuali orang yang berbuat dosa secara terang-terangan, mujaharah. Wa inna minal mujaharah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara dosa yang dilakukan terang-terangan, sesungguhnya di antara dosa yang dilakukan terang-terangan, an ya'malal 'abdu syai'an, apabila ada seorang hamba melakukan sebuah dosa, tsumma yaqul, kemudian dia katakan kepada temannya secara bangga, qad alimtu hadza al-barihah, sungguh aku sudah melakukan dosa tadi malam, sungguh aku sudah melakukan perkara itu tadi malam. Dia katakan ini dalam rangka membangga-banggakan. Maka ini diantara bentuk berbuat dosa terang-terangan. Padahal sebenarnya contohnya banyak para hadirin.
Di antara dosa terang-terangan banyaknya kaum muslimin sekarang yang menjadi ahli hisab. Itu dosa terang-terangan. Bahkan diperjualbelikan. Itu dosa terang-terangan. Di antara dosa terang-terangan banyaknya wanita kasiyatun ariyat. Wanita berpakaian akan tetapi telanjang. Hakikatnya itu dosa terang-terangan. Di antara dosa terang-terangan banyaknya wanita yang keluar rumah berhias diri, tabarruj. Dia keluar, dia berhias diri, itu dosa terang-terangan. Apalagi jika mereka itu pakai kerudung. Saya tidak akan mengatakan dia pakai jilbab, karena beda kerudung dengan jilbab. Kita katakan kerudung pembungkus kepalanya, bukan penutup badannya. Beda antara jilbab dengan kerudung. Kalau kita katakan jilbab sama dengan kerudung, kita telah zalim dengan ayat-ayat Allah. Khususnya surat An-Nisa 59. Apalagi jika dia tidak pakai kerudung. Sedangkan pakai kerudung dia berhias diri, itu adalah al-mujaharah bil ma'asi. Terang-terangan berbuat dosa. Terang-terangan berbuat dosa. Di antara juga dosa terang-terangan adalah yang bukan mahram berboncengan. Dan ini sangat banyak. Bahkan dijadikan itu sebagai profesi. Itu adalah al-mujaharah bil ma'asi. Terang-terangan dalam berbuat dosa. Dia tidak tahu itu dosa. Karena kita khawatir. Kita tidak memastikan, kita khawatir dia masuk kepada perkataan Ibnu Mas'ud tadi. Dia anggap dosa itu, ketika dia melihat dosa, seakan-akan itu lalat. Dia tidak menganggapnya itu sebagai bongkahan gunung yang besar yang akan runtuh dan menimpanya. Harusnya seperti itu anggapan dia. 3 ini adalah tanda lalainya seseorang. Kemudian apa sebabnya? Setelah kita mengetahui tanda, kita harus mengetahui apa sebabnya seseorang lalai. Yang pertama, ayyuhal mu'minun. Yang pertama, sebabnya lalai seseorang karena kebodohan, al-jahal. Karena dia tidak punya ilmu, maka dia lalai. Pun kalau punya ilmu yang bermanfaat tetapi tidak bermanfaat untuk dirinya. Seandainya pun dia punya ilmu dan ilmu itu bermanfaat, akan tetapi ilmu itu menjadi wabalun alaih, menjadi petaka baginya. Seandainya dia pun punya ilmu, dia belajar agama, dan ilmu yang dia pelajari itu bermanfaat, tetapi kok masih lalai? Boleh jadi ilmu yang bermanfaat itu secara zatnya, tetapi tidak bermanfaat untuk dirinya. Tidak bermanfaat untuk dirinya. Di antara bukti bahwasanya ketidaktahuan seseorang penyebab utama lalai, Allah bertanya kepada kita di dalam surat Az-Zumar, "Qul," katakanlah wahai Rasulullah, "hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Jawabannya tentu tidak sama. Orang yang mengetahui dia amalkan, dia tidak akan lalai. Orang yang tidak mengetahui dia akan lalai. Jadi supaya kita tidak lalai, obat yang pertama adalah
at-ta'allum, belajar, at-tafaqquh, memperdalam ilmu agama. Yang kedua, ayyuhal mu'minun, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab seseorang lalai adalah hubbud dunya, kecintaan yang berlebihan kepada dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Takatsur, kata Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. At-takatsur, memperbanyak harta, telah melalaikan mereka sampai-sampai mereka pun ziarah atau bersinggah ke dalam kubur, sampai-sampai mereka sudah singgah masuk ke dalam kubur, baru mereka tidak memikirkan memperbanyak harta. Alhaakumut takatsur, ternyata memperbanyak harta itu, para hadirin, ditegaskan oleh Allah, kebanyakan orang memperbanyak harta membuat mereka lalai. Bukankah kita mungkin kenal dengan orang-orang yang ketika usahanya masih sepi, dia rajin istiqamah, salat 5 waktu berjamaah tepat waktu, tetapi setelah usahanya besar, omsetnya naik puluhan kali lipat, dia tidak lagi salat berjamaah tepat waktu, bahkan tidak lagi salat berjamaah, bahkan mungkin bolong-bolong salatnya. Hatta zurtumul maqabir, sampai-sampai mereka masuk secara singgah sebentar ke dalam kubur. Allah bahasakan masuk ke dalam kubur dengan ziarah, ya kan? Hatta zurtum, sampai kalian singgah ke dalam kubur. Menunjukkan sebagaimana perihalnya kita ziarah ke rumah orang sebentar, maka pada hakikatnya di dalam kubur kita sebentar, di sisi Allah sebentar, di sisi kita itu lama. Di sisi manusia yang kafir maksudnya itu lama. Orang kafir minta kepada Allah, percepatlah kiamat, ajilil qiyamah. Orang mukmin juga minta kepada Allah supaya kiamat dipercepat. Harapan mereka sama-sama ingin kiamat dipercepat. Tapi orang beriman minta kepada Allah kiamat dipercepat karena tidak sabar lagi mendapatkan kenikmatan surga. Karena di dalam kubur sudah masuk ke raudhah min riyadil jannah, yatana'amun. Di dalam kubur dia sudah tinggal di salah satu taman dari taman-taman surga, mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang fajir, dia sangka bahwa siksaan kubur adalah siksaan paling berat. Datang kiamat, selesai siksa itu. Itu dalam prasangka mereka. Padahal siksa kubur itu sangat ringan di sisi Allah. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Itu ayat yang sering kita dengar di Jumat subuh di rakaat pertama, yaitu surat As-Sajdah. Jadi sebab kedua, hubbud dunya, cinta dunia yang berlebihan. Cinta dunia yang berlebihan. Allah mengatakan lagi di dalam surat Ar-Rum, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa 'anil akhirati hum ghafilun.
wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, kata Allah. Mereka sangat memahami kehidupan dunia, tetapi dalam urusan akhirat mereka lalai. Kan banyak orang yang seperti itu. Bicara dunia dia nomor satu, tapi bicara perkara akhirat yang anak-anak kita mungkin di SD Islam tahu, dia nggak tahu. Itu karena kelalaian. Sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu, apabila menyesal atas kelalaian dahulu kita, kurang belajar agama, maka jangan sampai kita sekolahkan anak kita, kita paksakan anak kita agar hafal juz 30, sedangkan sudah 4 tahun anak kita selesai hafal juz 30, sudah 5 tahun bahkan atau lebih, kita sendiri belum hafal kecuali An-Naba atau ayat-ayat pendek, surat-surat pendek. Karena ini juga termasuk ghaflah, termasuk lalai. Jadi lalai ini kalau mau kita buka sangat luas pembahasannya. Supaya kita paham lalai, ingat, lalai itu meninggalkan kebaikan karena keinginannya. Ingat itu selalu. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sebab seseorang lalai adalah al-jahl, tidak punya ilmu. Yang kedua sebab seseorang lalai adalah hubbud dunya, kecintaan terhadap dunia. Yang ketiga sebab seseorang lalai adalah penyebab ketiga, bersahabat dengan orang yang lalai. Bersahabat dengan orang yang lalai, maka dia lalai. Nanti pada hari kiamat akan ada orang yang mengucapkan perkataan seperti firman Allah, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Sungguh malangnya, kata dia, sekiranya dahulu aku tidak menjadikan fulan sebagai teman dekatku. Sekiranya aku dahulu tidak menjadikan fulan sebagai teman dekatku, kata Allah menceritakan kondisi orang kafir di dalam surat Al-Furqan. Nabi kita SAW mengatakan, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung temannya. Falyanzur ahadukum man khalil. Oleh karenanya perhatikan. Nabi tidak mengatakan lihatlah, tidak. Karena beda antara melihat dengan memperhatikan. Memperhatikan itu melihat dengan seksama. Sebagaimana beda antara mendengar dengan menyimak. Bukankah begitu Bapak-bapak? Menyimak adalah mendengar dengan seksama, dengan baik. Nabi tidak katakan lihatlah siapa temanmu, tidak. Nabi katakan perhatikan dengan siapa engkau berteman. Bukan sekedar dilihat, tapi dilihat dan secara seksama. Secara teliti kita perhatikan, kita lihat. Ditambah lagi pepatah orang Arab, as-sahib sahib. Sahabat itu memiliki magnet. Apa maksudnya? Sahabat itu bersifat menarik. Baik sahabat kita dibawa kepada kebaikan. Buruk sahabat kita, lalai sahabat kita dibawa ke dalam kelalaian. Dan sudah
banyak di antara orang yang rajin dahulunya. Kita kasih contoh orang yang rajin membaca Quran, mengulang-ulang hafalan Qurannya, wirid hariannya. Ketika dia bergaul dengan orang yang malas, dia tidak lagi mengulang-ulang wirid hariannya tersebut. Maka berhati-hatilah bergaul dengan sahabat yang lalai. Kita sambung sedikit insyaallah nanti setelah kita selesai salat Isya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita bersalawat dan bertaslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tentang penyebab lalainya seseorang. Yang pertama adalah karena tidak adanya ilmu. Yang kedua, karena kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Yang ketiga, karena bersahabat dengan orang yang lalai. Dan yang keempat adalah bermaksiat kepada Allah. Jadi penyebab lalai adalah maksiat kepada Allah yang terus menerus. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda fa idza huwa naz'a wastaghfara wa tab suqila qalbuh." Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan satu kesalahan, maka akan dibuat stempel dalam hatinya dengan stempel berwarna hitam. Fa idza huwa naza'a, apabila dia cabut stempel itu, dia berhenti dari dosa, dia bertaubat kepada Allah, wastaghfara wa tab, dia beristighfar dan bertaubat kepada Allah, suqila qalbuh, maka bersih hatinya dari noda-noda hitam itu. Bersih hatinya dari noda-noda hitam. Jadi ketika dia bertaubat, bersih dari noda-noda hitam. Dan sebaliknya, apabila seorang hamba dia terus-menerus melakukan dosa, hatta ta'luwa qalbah, sampai noda hitam itu memenuhi hatinya sehingga menjadi gelap hatinya, tidak lagi bisa menerima an-nur, tidak lagi bisa menerima cahaya. Fahuwa ran, itulah yang disebut dengan ran, noda hitam. Alladzi dzakarallahu ta'ala, yang Allah sebutkan di dalam surat Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, dalam surat Al-Mutaffifin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya kata Allah, hati mereka itu sudah bernoda. Kenapa hati bernoda? Disebabkan maksiat. Jadi kenapa orang itu terus-menerus lalai? Karena noda hitam sudah terlalu banyak dalam hatinya. Maka harus dicari obatnya. Obatnya yang pertama, sebagai penutup para hadirin, obatnya yang pertama, supaya kita tidak lalai, sering berzikir kepada Allah. Di dalam surat Al-A'raf yang tadi kita bacakan ujung ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur rabbaka", sebutlah Rabb engkau, "fi nafsik", di dalam hati engkau, dalam diri engkau, "tadarruan wa khifah dunal jahri bil qaul", secara tunduk dan juga secara perlahan, tanpa membesarkan suara.
bil ghuduwi wal asal, baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Kemudian Allah katakan wala takum minal ghafilin, dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang lalai. Jadi kunci pertama atau obat pertama agar seseorang tidak lalai, sering mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah juga mengatakan di dalam surat Ar-Ra'd, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Yang kedua, ayyuhal mu'minunal kiram, agar kita tidak lalai, obatnya yang kedua adalah rajin menghadiri majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadhil jannah farta'uha." Apabila kalian melintasi taman-taman surga, maka singgahlah di sana. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa ma riyadhul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hilaqul dzikr," yaitu halaqah-halaqah ilmu. Halqah-halqah ilmu. Bukan halqah-halqah zikir bersama, bukan. Tapi maksudnya adalah majelis-majelis ilmu. Karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan ilmu dengan lafaz zikir, sebagaimana dalam dua surat. Yang pertama di dalam surat Al-Anbiya, yang kedua di dalam surat An-Nahl. Allah mengatakan fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Allah sebutkan ilmu dengan lafaz zikir. Kata Allah, bertanyalah kalian kepada ahli zikir. Apakah yang dimaksud dengan ahli zikir di situ adalah yang suka berzikir berjamaah misal? Tentu tidak. Yang dimaksud adalah ahlul ilmi. Fas'alu ahlaz zikri, ay maksudnya adalah fas'alu ahlal ilmi in kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak mengetahui. Allah sebutkan itu dalam dua surat. Yang pertama surat An-Nahl, yang kedua dalam surat Al-Anbiya. Kemudian ayyuhal mu'minuna ibadallah, para hadirin dan dimuliakan Allah, yang ketiga, apabila kita ingin mendapat obat supaya tidak lalai, kita harus memahami tentang hakikat hidup di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala innad dunya mal'unah." Ketahuilah, sesungguhnya dunia ini terlaknat. Wa mal'unun ma fiha. Begitu juga isi dunia ini juga terlaknat. Semuanya, dunia dan isinya semuanya terlaknat. Tapi jangan baca hadis sampai di sana saja. Lanjutkan. Kata Nabi SAW, illa zikrullahi wa ma walah, kecuali zikir kepada Allah dan hal yang terkait dengan zikir. Apa-apa yang berkaitan dengan zikir itu tidak akan melalaikan, tidak akan terlaknat. Termasuk di antara bagian dari zikir adalah kita mengadakan kajian. Au alimun wa alimun au muta'allim. Kata Nabi, yang kedua yang tidak terlaknat adalah orang yang berilmu dan orang yang senantiasa belajar. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi dunia itu semuanya terlaknat. Kecuali apa? Kecuali dunia itu semua terlaknat kecuali dua hal. Yang pertama zikir, orang yang rajin berzikir. Yang kedua adalah orang alim atau muta'allim. Pilihan kita cuma dua para hadirin, entah itu jadi alim atau jadi muta'allim. Kalau kita tidak bisa menjadi alim, seminimalnya jadi muta'allim, jadi pembelajar, jadi orang yang pembelajar, jadi pelajar yang baik. Supaya kita tahu bagaimana jadi pelajar yang baik, silahkan kita baca buku Tadhkiratus Sami' yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah. Kemudian yang keempat, obat agar tidak lalai adalah sering mengingat kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat. Apabila kematian tidak bisa menjadi nasihat bagi kita, kira-kira nasihat apa lagi yang bisa melembutkan hati kita? Kira-kira nasihat apa lagi yang membuat kita tidak lalai? Maka sering mengingat kematian, apalagi hampir setiap hari kita mendengar berita kematian, baik di sana ataupun di sini, baik dari teman yang kita kenal ataupun orang yang tak kita kenal. Maka harus itu menjadi peringatan besar bagi kita bahwa kematian akan datang kapan dia mau, dan perjalanan menuju kubur tidak pernah libur satu hari pun. Kemudian yang terakhir, obat agar kita tidak lalai adalah yang kelima, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Obatnya yang kelima adalah tidak suka menunda-nunda. At-taswif. Kata para ulama, at-taswifu jundun min junudi iblis. Suka menunda-nunda itu adalah salah satu tentara syaitan, iblis. Begitu pula lalai. Lalai juga tentara iblis. Tentara yang paling parah lalai itu. Lalai itu hasil dari suka menunda-nunda. At-taswif. Dia katakan saufa af'al, saufa a'mal, saya akan lakukan nanti, saya akan lakukan nanti. Akhirnya tidak jadi dilakukan. Maka jangan sampai kita menunda-nunda. Karena Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, memberikan nasihat kepada kita, idza amsayta fala tantadhirus sabah. Apabila engkau berada di waktu sore, jangan engkau tunda sampai waktu pagi melakukan kebaikan. Wa idza asbahta, apabila engkau berada di waktu pagi, fala tantadhirul masa, jangan engkau tunggu waktu sore baru engkau lakukan. Oleh karenanya para hadirin, kita tidak boleh suka menunda-nunda, karena tidak suka menunda-nunda merupakan obat yang manjur supaya kita tidak jatuh kepada kelalaian. Jangan sampai kita lihat firman Allah di dalam surat Al-Mu'minun. Allah mengatakan tentang penghuni surga. Penghuni surga pun mereka menyesal. Bayangkan, orang yang masuk surga saja menyesal, bagaimana yang tidak masuk surga? Orang yang masuk surga menyesal, kenapa dia enggak beramal dengan baik dulu ketika di dunia supaya dia berada di surga yang paling tinggi? Itu penyesalannya. Dia minta kembali kepada Allah. Kata dia, qala rabbirji'un. Orang yang sudah masuk surga mengatakan, Rabbi, wahai Rabbku, irji'un, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Mudah-mudahan aku bisa mengamalkan satu amal soleh saja apa yang pernah aku tinggalkan dahulu. Padahal dia sudah masuk surga itu. Dia ingin kembali ke dunia bukan karena ambisi dengan dunia, bukan. Dia ingin kembali ke dunia, ingin beramal saleh meskipun satu kali. Maka sebelum kembali ke dunia menjadi angan-angan bagi kita, maka kita harus sadar bahwa sekarang kita alhamdulillah bukanlah di alam angan-angan. Kita sekarang masih di dunia alam nyata. Karena nanti suatu waktu dunia ini akan menjadi alam angan-angan bagi kita. Dan di antara bentuk lalainya manusia adalah, para hadirin yang dimuliakan Allah, dari pagi sampai malam tidak ada ketaatan yang dia lakukan kecuali hanya yang wajib-wajib saja. Salat wajib 5 waktu memang dia lakukan, tapi zikir paginya mana? Zikir sorenya mana? Bacaan Qur'annya mana? Membaca hadis mana? Dulu dia awal-awal mengaji, dia rajin baca buku. Setelah tahu dengan ini itu, kenal dengan ustadz ini itu, menjadi panitia kajian misalnya, kemudian dia mulai meninggalkan,
ilmu, tidak lagi dia baca Quran, tidak lagi dia baca buku, maka sungguh dia sudah masuk ke dalam lubang yang bernama al-ghaflah, yaitu kelalaian. Semoga para hadirin kita tidak termasuk al-ghafilin, orang-orang yang lalai. Kita cukupkan sampai di sini. Kita lihat pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama, Ustaz, saya ingin bertanya. Sekarang saya mendapatkan amanah dari organisasi saya untuk menjadi delegasi lomba debat. Selama berproses, saya merasa lomba ini membuat saya lalai, terutama dalam salat subuh karena kecapean. Menurut Ustaz, jangan tanya menurut saya, tanya bagaimana pandangan syariat ya. Menurut pandangan syariat, kita perbaiki sikap terbaik apa yang saya ambil. Apakah saya tetap bertahan dalam tanggung jawab atau kewajiban saya ini, atau saya minta izin untuk keluar dalam debat ini? Terima kasih. Sudah tentu bahwa salat itu merupakan rukun Islam. Sedangkan debat dia bukan kewajiban, dia bukan sunnah, paling kurang dia mubah. Boleh jadi dia makruh, boleh jadi dia haram, tergantung debatnya seperti apa, niatnya juga seperti apa. Maka apabila memang debat, anggaplah debat itu sunnah, bahkan anggap wajib debat itu, anggap wajib. Ketika wajib bertentangan dengan yang wajib, tapi wajibnya lebih kuat, yaitu rukun Islam, mana yang kita dahulukan? Maka mendahulukan wajib yang dia masuk dalam kategori rukun Islam. Jadi kalau seseorang lalai salat subuh karena kecapean, mungkin persiapan debat, latihan mungkin sampai tengah malam, maka lebih baik dia keluar. Lebih baik dia keluar, karena amanah dari Allah lebih dari segala-galanya. Itu amanah dari manusia. Dahulukan amanah yang Allah berikan daripada amanah yang manusia berikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaik wa fik barakallah. Saya mau bertanya Ustaz, di masjid yang terletak di kampung saya terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama digunakan untuk belajar dan lantai kedua digunakan untuk salat berjamaah 5 waktu. Dan teras masjid lantai pertama ada orang yang berjualan di sana, sedangkan yang dijual adalah pakaian-pakaian muslim, wewangian dan obat-obat herbal. Pertanyaan saya, apakah berjualan seperti ini diperbolehkan? Jazakumullah khairan. Kebanyakan ulama wallahu a'lam memandang bahwa teras itu masuk bagian dari masjid, sehingga tidak boleh kita melakukan transaksi jual beli di sana. Kita bisa mengambil contoh di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi, adakah orang yang berjualan di halaman, padahal halamannya dengan masjid jaraknya panjang? Tidak ada. Orang berjualan di luar halaman. Ada orang jualan siwak di pintu utama Masjid Nabawi, itu di luar halaman. Ada orang jualan parfum, ada orang jualan sajadah dan lain-lain. Maka yang paling afdal wallahu a'lam, hendaknya ini tidak dilakukan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan profesi Gojek? Berarti apa masuk dari terangan berbuat maksiat Ustaz? Kita sebagai penumpang dan sebagai driver. Kita sebagai penumpang dan sebagai driver, mohon penjelasannya Ustaz. Kalau penumpangnya lelaki, drivernya lelaki, tentu tidak masalah. Tetapi kalau drivernya lelaki, penumpang wanita, maka ini tidak boleh. Tidak boleh. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah izin bertanya, benarkah dosa meninggalkan salat lebih besar daripada berzina? Kalau demikian halnya, mengapa orang yang meninggalkan salat tidak dihukum dera seperti orang berzina agar orang yang meninggalkan salat tersebut menjadi jera? Memang benar meninggalkan salat itu adalah dosa yang paling besar. Dosanya kafir, keluar dari Islam. Ada 3 pendapat ini. Pendapat pertama mengatakan orang yang meninggalkan sholat. 2 dulu. Kita secara umum ada 2 dulu. Pendapat pertama meninggalkan sholat karena mengatakan sholat tidak wajib, maka jelas kafir. Tidak ada khilaf di kalangan ulama. Pendapat kedua, orang meninggalkan sholat karena malas. Ini juga ada 2. Yang pertama meninggalkan sholat ada 3 ya. Ada 3 bentuk. Yang pertama, semua ulama yang pertama mengatakan keluar dari Islam. Meninggalkan sholat karena malas, keluar dari Islam. Yang pertama mengatakan keluar dari Islam jika dia sama sekali tidak sholat. Ini pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya As-Shalah. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan walaupun 1 kali sholat tetap keluar dari Islam. Ini pendapat ulama, sebagian ulama Najd. Walaupun 1 kali dia tinggalkan sholat, keluar dari Islam. Pendapat ketiga mengatakan tidak keluar dari Islam walaupun dia tinggalkan sama sekali, enggak sholat sama sekali. Selagi dia tahu sholat itu wajib, dia yakini, cuma dia tinggalkan karena malas, maka tidak keluar dari Islam. Nah sekarang yang paling benar mana pendapatnya? Yang paling kuat wallahu a'lam, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah dan banyak para ulama lainnya, bahwa orang meninggalkan sholat adalah keluar dari Islam kalau sama sekali, sehingga tentu dosanya lebih besar daripada zina. Dosanya lebih besar daripada zina, karena dia sudah kafir, tidak lagi diberikan hukum seperti hukum orang yang masih dalam agama Islam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon nasihatnya Ustaz untuk semua jamaah masjid agar tidak marah kepada anak kecil yang agak ribut, sedangkan kita harus mengenalkan kecintaan terhadap masjid sedari dini ke anak kita. Sikap kita harus di tengah-tengah, Bapak Ibu. Sikap kita jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Seperti apa ekstrim kanan? Anak kita belum paham, kita bawa ke masjid. Ribut sekali, enggak kita ingatkan. Besoknya kita bawa lagi ke masjid. Ribut lagi, enggak kita ingatkan. Ini ekstrim kanan. Gimana ekstrim kiri? Anak kita ribut, anak kita enggak kita bawa sama sekali ke masjid, enggak kita latih dia belajar ke masjid. Jadilah pertengahan, bawa anak ke masjid. Kalau dia ribut, ingatkan. Buat komitmen dengan anak kita. Kalau enggak ribut, abi kasih nanti kue. Seperti itu. Kalau enggak ribut, umi kasih nanti kue. Apa maunya jajan? Dikasih nanti. Tapi janji enggak ribut. Kalau ribut, kita tunda dulu ke masjid besok. Diulang lagi seminggu kemudian. Kalau dia sudah masih ribut, buat lagi komitmen sampai dia terlatih. Jangan dibiarkan memang ribut, karena itu mengganggu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, yaitu bagaimana jika seorang akhwat yang ingin belajar menutup auratnya sesuai syariat, akan tetapi orang tuanya melarang karena menganggap anaknya akan terlihat tua dan tidak seperti anak yang lain, akan tetapi orang tuanya menganjurkan seperti berpakaian tetapi telanjang karena menurutnya biasa. Ada keinginan seorang akhwat untuk tidak mendengarkan, akan tetapi hidupnya masih dibiayain sama orang tua. Jadi bagaimana menurut Ustaz, dan bagaimana nasihat dari Ustaz atas hal tersebut? Sedangkan ketika diingatkan selalu merasakan beliau yang paling tahu. Yang pertama,
para hadirin, kuatkan ibadah wajib kita. Yang pertama, kita itu kalau ada masalah, kita itu kuatkan koneksi kita dengan Allah. Koneksi yang paling kuat adalah mengerjakan ibadah wajib. Ibadah wajib itu, perhatikan salat kita, sudah benarkah salat kita? Sudah benar belum salat kita? Perbaiki hubungan kita dengan Allah, nanti Allah mudahkan urusan kita dengan orang tua kita. Percaya itu. Yang kedua, tampilkan selalu akhlak yang baik terhadap orang tua. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila mereka berdua, kata Allah dalam surat Luqman, memaksa engkau untuk menyekutukanku terhadap hal yang tidak engkau ketahui, jangan ikuti mereka berdua. Akan tetapi apa? Pergaulilah mereka secara ma'ruf, secara baik. Jadi tampilkan akhlak yang baik. Setelah kita mengenal agama, mengenal Islam secara lebih baik, hendaknya kita semakin lembut bicara dengan orang tua. Semakin kita bantu pekerjaan-pekerjaan orang tua. Jangan kita yang dibangunin subuhnya sama orang tua. Jangan kita yang diingatkan sholatnya. Nanti kata orang tua, percuma aja katanya pakai cadar, subuh masih dibangunin. Baca Quran gak pernah. Itu kan gara-gara kita. Gara-gara kita itu. Orang tua kita gak terima apa yang kita sedang pelajari, karena kita itu tidak menjadi contoh yang baik. Jadi tampilkan akhlak yang baik. Kalau sudah dilakukan hal itu semua ternyata masih susah, maka yang ketiga, menikah. Ini kan akhwat, menikah dengan lelaki yang saleh. Karena lelaki yang saleh, dia akan menjadi walinya, dan itu wali yang paling kuat. Dan dia akan semakin kuat nanti untuk berprinsip dengan prinsip yang baik. Cari lelaki yang saleh, yang bijak dalam menghadapi awamnya orang tua kita. Karena ada lelaki yang paham agama tetapi tidak bijak memahami awamnya orang tua kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Semoga doa ini juga sama untuk yang mendoakan. Bagaimana caranya agar kita tidak jatuh dalam hasad, Ustaz? Sebab ana sering hasad terhadap teman ana. Dia dilebihkan oleh Allah fisiknya yang rupawan dan kehidupan yang bahagia. Ana hasad kepada dia, Ustaz. Bagaimana solusinya? Syukran, Ustaz. Kalau tanya solusi banyak ya. Solusi yang paling baik mendoakan teman. Ya, mendoakan teman. Sebagaimana doa yang diajarkan di dalam surat Al-Hasyr, Rabbana la tuzigh Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna lil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka antar raufur rahim. Ini doa. Karena di situ ada lafaz ghilla artinya adalah hasad. Supaya kita tidak hasad, doakan kebaikan untuk teman kita. Ya, doakan, ya Allah, berikanlah kebaikan kepada temanku. Kita ini kesal sama dia, hasad. Tadi kan bilang hasad kan? Kita ini sebenarnya iri sama dia. Dia misalnya lebih ganteng daripada kita, lebih kaya, lebih cantik, sedangkan kita enggak. Maka kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dia. Karena itu menghilangkan, membersihkan hasad di dalam hati. Yakinlah, sering-sering mendoakan orang yang kita benci, mendoakan kebaikan, membuat kita tidak lagi benci dengan dia. Kemudian yang kedua, para hadirin yang dimuliakan Allah, Allah apabila memberikan nikmat kepada hambanya, berarti Allah tahu itu. Allah lebih tahu. Jadi kita nggak usah protes. Orang yang hasad itu dia protes dengan takdir Allah. Orang yang hasad berarti dia protes terhadap nikmat Allah. Berarti dia nggak suka. Ingat, Allah kasih dia nikmat yang kita lihat. Boleh jadi ada ujian yang kita nggak ketahui tentang dia.
Kita lihat dia itu rupawan, Masya Allah, hartanya banyak. Boleh jadi dia itu dikasih ujian yang kalau ditimpakan kepada kita, kita nggak akan kuat. Mungkin dia sudah menikah 10 tahun, 20 tahun, tapi tidak punya anak. Ujian berat itu kan? Sedangkan kita, tampang kita biasa-biasa aja, uang kita secukupnya saja, mau beli apa cukup, itu ya. Tetapi kita punya anak, anak kita soleh, istri kita solehah, atau suami kita soleh, itu lebih baik. Jadi ketika kita melihat nikmat yang Allah berikan kepada seseorang, ingat, boleh jadi Allah habis mengujinya. Allah sudah menguji dia dengan ujian yang kita nggak ketahui, ya kan? Nah, yang kita lihat kan yang bagus-bagusnya aja. Kebelakangan kan kita nggak tahu. Ini diantara solusi. Kalau kita bahas nanti jadi lagi ceramah 1 jam. Jadi itu ringkasnya. Kita cukupkan sampai 6 menit lagi ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seseorang yang bermanhaj salaf tepat disebut sebagai seorang salafi? Mengenai posisi sujud, kita jawab ada 2 ya. Tidak selalu orang yang mengaku dia benar. Ya, kullun yad'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru lahum bidzaka. Semua orang mengaku punya hubungan dengan Laila, sedangkan Laila tidak pernah mengaku hubungan tersebut. Laila itu kisahnya pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Ada kisah Laila Majnun. Bukan Laila yang Majnun, tapi Majnun itu adalah orang yang suka dengan Laila. Disebut dengan kisah Laila dan Majnun, itu maksudnya. Semua orang mengaku punya hubungan khusus dengan Laila, tetapi Laila nggak pernah mengaku itu. Orang bisa saja mengaku, saya ini Ahlus Sunnah, bermanhaj salaf, salafi. Pengakuan itu semua orang bisa. Silakan mengaku, tapi buktikan dengan pemahaman kita, buktikan dengan ibadah kita, buktikan dengan akhlak kita, buktikan dengan dakwah kita. 4 ini. Orang yang berahlus sunnah, ia mengatakan kembali kepada ulama salaf, buktikan dengan 4 ini. Jangan asal klaim saja, mengaku-ngaku saja, iddia. Mengaku itu semua orang bisa, tapi buktikan akidahnya benar, pemahamannya benar. Yang kedua, sudah benar akidahnya, tidak cukup sampai di situ, turun ke bawah, ibadahnya sesuai ulama salaf. Kalau enggak sesuai, minimal mendekati. Sudah itu turun lagi ke bawah, akhlaknya sesuai ulama salaf, sesuai generasi saleh terdahulu. Sudah seperti itu, turun lagi ke bawah, cara dakwahnya sesuai dengan ulama terdahulu. Bagaimana ulama terdahulu berdakwah? Selalu mendahulukan prioritas, yaitu akidah yang benar. Mengajarkan akidah yang benar. Mengajarkan akidah yang benar enggak mesti judulnya akidah. Nah, ini juga harus dipahami. Tidak mesti judulnya tauhid, akidah, tidak mesti. Boleh jadi judulnya ini itu, tetapi nanti di dalamnya ada akidah. Jadi tidak semua yang mengaku Ahlus Sunnah dia Ahlus Sunnah, tergantung buktinya. Wallahu a'lam. Mengenai posisi sujud, bagaimana cara turun dari posisi yang tidak benar? Jazakallah khairan. Dua-duanya benar. Ya, ingin lutut terlebih dahulu itu benar insyaallah. Ini khilaf, panjang khilafnya. Ingin tangan terlebih dahulu itu juga benar. Di dalam kitab Sifat Salat Nabi karangan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, tangan lebih dahulu disebutkan. Di dalam Kitabus Shalah karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, lutut terlebih dahulu. Maka tidak usah kita bersih tegang dalam hal ini. Yang mau lutut silakan, yang mau tangan silakan. Wallahu a'lam. Bagi orang tua mana yang lebih enak? Tangan dulu kan? Bagi anak muda mungkin lutut terlebih dahulu. Jangan kita nilai ini enggak sunnah nih. Ya. Ini enggak sunnah, lutut dulu enggak sunnah, tangan dulu. Ya, enggak boleh seperti itu.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana ingin bertanya tentang sifat menunda-nunda Ustaz. Bagaimana bila menunda perkara dunia untuk memenuhi perkara akhirat Ustaz? Apakah juga sifat yang buruk? Tentu tidak. Akhirat itu segala-galanya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kalau kita berbaring berzikir, kalau kita berzikir petang dengan berbaring apa boleh? Boleh. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Banyak sekali pertanyaan. Ada pertanyaan khusus ini datang dari nomor pribadi, kita jawab dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bertanya, sebagai seorang PNS, apakah termasuk lalai jika meninggalkan tugas karena merawat orang tua? Mana yang harus kita dahulukan sebagai anak? Kita wajib berbakti kepada ortu, sementara sebagai PNS kita wajib melaksanakan tugas. Mohon pencerahannya Ustaz, jazakumullah khairan. Kalau bisa menggabung keduanya itu lebih baik, ya kan? Di dalam kaidah usul dikatakan al-jam'u aula minat tarjih. Kalau bisa menggabung dua kebaikan itu lebih baik. Dia dahulu dia rawat ibunya dan dia tidak lalaikan tugasnya sebagai PNS. Kalau menggabungkan kedua hal itu enggak bisa, tentu tinggalkan PNS-nya. Enggak bisa ini. Harus dia yang merawat. Mana yang mau kita pilih? Masa kita bilang tinggalkan orang tua? Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragima anfu 'abdin", sungguh celaka seorang hamba. 3 kali Nabi mengatakan itu, di antaranya adraka walidayhi au ahadahuma, dia dapati dua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya, walam yudkhilahul jannah, tetapi mereka berdua tidak bisa memasukkan anak ini ke dalam surga. Apa sebabnya? Dikarenakan anak ini melalaikan pintu surga, yaitu orang tua. Orang tua kita para hadirin adalah pintu surga yang paling dekat. Sedangkan PNS itu bisa jadi dia pintu surga, bisa jadi dia pintu neraka. Orang tua sudah pasti pintu surga. Wallahu a'lam. Kita jawab satu pertanyaan lagi. Ini pertanyaan terakhir, ke-14. Ada 14 pertanyaan. Mohon maaf tidak bisa kita jawab semua karena waktu yang terbatas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana mau bertanya, apakah termasuk lalai menunda-nunda menikah karena memilih belajar dulu Ustaz? Barakallahu fik. Baik. Menikah itu kebutuhan, ya. Menikah itu kebutuhan. Kalau memang belum butuh menikah, lebih butuh belajar lebih baik. Ya, ini anak-anak kuliah khususnya masih kuliah, apalagi masih S1, lebih baik tamatkan dulu S1-nya baru menikah. Tapi kalau sedang semester 2, baru semester 2 sudah butuh sekali menikah, enggak bisa enggak. Kalau enggak menikah jatuh kepada yang haram, maka menggabungkan juga lebih baik. Dia menikah, di samping itu kuliah tetap jalan. Apa salahnya? Mahasiswa Madinah banyak yang menikah ketika ketika kuliah gitu. Ketika kuliah, jadi tidak ada salahnya. Tapi dia yakin bisa menggabungkan dua kebaikan itu. Terkadang ada orang memang ketika dia menikah semangat belajarnya berkurang. Makanya yang mau menikah di masa kuliah misalnya, masa belajar, cari pasangan yang semangat belajar. Supaya ketika kita menikah semakin semangat belajar, bukan semakin kendor belajarnya. Jadi ta'awun, menikah itu ada ta'awun di sana, ada tolong menolong di sana. Tapi seandainya ada orang sudah selesai kuliah, kemudian dia sudah mampu, sudah mapan, tidak juga menikah, nah ini dipertanyakan apa dulu sebabnya. Kalau kita mau bilang masih kurang belajar, sampai umur 60 tahun pun kita belajar masih kurang. Sampai umur 100 tahun pun masih kurang
dalam belajar. Bedakan Ibnu Taimiyah dengan Imam Nawawi rahimahumullah yang mereka berdua tidak menikah, karena mereka justru sebaliknya. Kalau menikah, mereka zalim nanti sama istrinya. Beda sama kita. Mereka itu berdua sangat sibuk dengan ilmu. Imam Nawawi sampai-sampai lupa menikah. Ada gak anak kuliah sekarang yang lupa menikah? Lupa menikah. Imam Nawawi lupa menikah. Kalau menikah, nanti Ibnu Taimiyah pun akan melalaikan istrinya. Karena saking sibuknya dengan fatwa, dengan mengarang buku, dengan hal-hal yang lainnya, sehingga mereka memilih tidak menikah. Ada sebuah kitab judulnya Al-Ulama'ul Uzzab Alladzina Asarul Ilma 'ala Zawaj. Ulama-ulama yang membujang, yang mereka lebih mendahulukan ilmu daripada menikah. Kalau kita sudah seperti Imam Nawawi, gak apa-apa gak menikah. Semangat belajarnya seperti Imam Nawawi, seperti Ibnu Taimiyah, gak apa-apa nikah. Tapi kalau zaman kita seperti sekarang ini, asal buka medsos kelihatan akhwat. Entah itu akhwat berjilbab, entah tidak berjilbab. Entah itu sengaja, entah itu tidak sengaja. Maka yang paling afdal adalah menikah. Tapi ingat, menikah itu kebutuhan. Dan hukumnya pun 5. Boleh jadi menikah hukumnya wajib, boleh jadi sunnah, boleh jadi mubah, boleh jadi makruh, boleh jadi haram. Ada 5 hukum pernikahan, tergantung kondisi kita. Kita cukupkan sampai di sini. Kepada para hadirin semua minta maaf apabila ada salah-salah yang terucap dari penyampaian, dan juga kepada pengurus masjid atau DKM Masjid Rahmatan lil Alamin, keluarga besar UPI Padang, kita mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan kepada jamaah semuanya. Semoga apa yang kita sampaikan dan kita pelajari pada malam hari ini dinilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata kita ucapkan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.